ayo kita antar ke sana ambil gitu. Ternyata di belakang di selain jalan itu ada gudang di belakang. Saya ke belakang gitu ya, ikut sama si penjualnya itu, terus ngambil dari situ gitu. Nah ternyata yang sebelah-sebelahnya itu ngambilnya juga dari situ gitu. Jadi ada bosnya. Jadi ternyata mereka hanya ngambil selisih aja gitu. Mereka nggak punya barang gitu. Reseller dong. Kan ya, saya pikir artinya, wah ini sepanjang ini jual karpet sama semua, jualnya mirip-mirip semua, gimana? Kok bisa? Kok berani gitu? Ternyata gitu. Ya, masalah strategi kalau ibu mau jualannya sama, ya strateginya harus lebih beda lagi. Jadi intinya kan effortnya lebih ya. Iya. Bukan mikirin dagangan tapi mikirin strateginya harus maju lebih apa gitu. Jadi memang pilihan itu. Ada Blue Ocean, ada Red Ocean, silakan ibu mau pilih yang mana, silakan gitu. Kalau yang tadi yang dulu tenang, nggak ada saingan, ya kan? Kita bisa ngembangin produk gitu. Tapi ketika ada saingannya banyak di situ, seenggaknya bukannya produk yang pikir, tapi strateginya gimana nih supaya laku, marketingnya gimana nih, brandnya gimana nih. Jadi kayak banyak effort yang harus dikeluarkan gitu. Beda kalau kita punya produknya beda sendiri gitu. Kita ngembanginnya enak gitu, nggak usah mikirin kompetitor. Kecuali kita mau jadi pemenang ya kita keras. Emang kan semua dia manusia sudah pemenang loh. Semuanya menang, semuanya udah itu nggak ada lagi. Ya kalau kata Mario Teguh mah dari 3.000 sel yang keluar ibu bapak ya. Ibu bapak pemenang deh, ya kan? 30.000 sel sperma yang keluar bapak ibu kan pemenang namanya. Jadi gini ya, usaha itu ada dua misalnya gitu. Menciptakan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan. Kalau memenuhi kebutuhan kan ya udah kan misalkan kita jual beras, ya memang masyarakat butuh makan, butuh beli beras gitu. Yang agak susah kan kita menciptakan kebutuhan. Sebenarnya masyarakat tadi nggak butuh, tapi kita usahakan supaya akhirnya butuh gitu. Itu benar terjadi di Aqua. Zaman dulu, ngapain sih beli air putih? Ya kan, malas banget. Cuma tinggal terus aja di rumah. Kan itu, yuk perjuangannya Aqua itu luar biasa lama gitu, setelah bisa diterima gitu. Karena itu jualan air putih. Tapi sekarang orang minumnya kalau nggak air mineral misalnya, air aqua atau apa lah mereknya itu nggak mau minum gitu. Dikasih rebusan dari air apa PDAM atau air apa, kadang-kadang mereka nggak mau gitu. Itu artinya kan bisnis itu apakah kita menciptakan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan, pilihannya itu gitu. Kira seperti itu. Itu pemikirannya melampaui batas. Ya kan? Itu yang dia ibu ada pertanyaan? Pak, untuk sistem kita berbisnis kolaborasi itu kira-kira strateginya tuh seperti apa? Apakah kita mengkolaborasikan kita punya produk yang sejenis atau boleh berbeda? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah kita kan semua punya brand Pak, ketika kita berkolaborasi apakah kita menggunakan masing-masing brand tersebut atau kita tidak pakai brand sama sekali, atau gimana strategi yang baiknya untuk memenangkan pasar itu? Oke. Strategi kolaborasi, jadi boleh sama, boleh enggak? Boleh. Dibilang gimana caranya strategi itu, gini Bu. Ada namanya bisnis itu dia harus semuanya seragam ada. Tapi ketika dia berkolaborasi, bisa aja brandnya itu dibikin baru. Paling simpel adalah Citayam SCBD itu. Sebenarnya kan kalau misalnya jadi ya, misalnya jadi. Agak jadi Pak. Kalau kan belum jadi kolaborasi antar presenter kan belum kan. Bisa aja di center itu jadi kolaborasi semuanya jadilah itu Citayam Wings misalnya gitu loh. Kayak ini Jakarta Fashion Food. Nah itu kan brandnya cuma satu. Semuanya masuk ke kolaborasi. Nah kalau misalnya brand Ibu Fashion, bisa nggak dia dengan digabung dengan makanan? Ya bisa aja.
tergantung eventnya, ya kan? Terus gimana penjualannya, pemasarannya gimana gitu kan? Ya pasti ada hari atau event yang bisa itu dikolaborasikan. Misalnya Jumat berkah gitu kan, misalnya gitu. Bisa aja ketika si pendana atau pembagi si Jumat berkahnya itu dia pakai fashion ibu gitu kan. Itu kan jadi nge-branding. Oh, fashionnya bagus ya. Gitu. Jadi hal yang kecil bisa dimanfaatin gitu untuk promo, untuk brand action itu apa aja bisa. Brand action itu kan ketika kita mengactionkan brand kita itu gimana mengungkapkan sesuai dengan brand kita. Kita mau jadi CSR bisa, makanan untuk dibagikan, pakaian yang untuk nge-brand. Itu kan kolaborasi. Seragamnya itu bisa dibuat dengan orang tuh kalau udah melihat sesuatu yang unik, orang akan nanya, ya kan? Apakah itu nanti displaynya, apakah itu nanti yang saya bilang di OP, display of purchase di mana, itu dimanfaatkan semuanya. Apakah paper bagnya itu dengan branding itu bebas. Jadi brand action itu apa aja, yang penting brand itu ada di situ. Actionnya tuh bisa macam-macam dong. Ketika ada orang ulang tahun, ada event apapun bisa. Jadi kolaborasi itu bisa hilang gitu lah. Antara makanan dengan fashion, antara apa dengan banyak hal yang bisa dikerjakan. Ada yang mau nambah? Untuk kolaborasi, mungkin kita juga perlu harus hati-hati juga ya. Misalnya nih, kalau kita kolaborasi dengan yang kita kan pasti tiap kali bertarget market. Tetapi kalau ini kolaborasi fashion, berarti target marketnya yang kelas menengah ke atas. Kalau itu kolaborasi, berarti kolaborasinya Sama. ya. Beda dengan kalau itu mau kolaborasi yang berbeda, itu berarti nanti tingkat itu berarti tinggal gimana siapa mengikut siapa. Nah. Kan dari sini mungkin itu yang bisa dikatakan. Iya, kayak Supreme dan Gucci. Hmm. Padahal dua brand yang berbeda. Tinggal ikut siapa nih? Supreme, Gucci ikut Supreme. Gitu ternyata dulunya kan sama-sama mahal ya. Ya. Nah itu tergantung itu nih. Ada yang baru, kalau ada yang baru sama baru atau gosipnya, biasanya pemain lama dan pemain baru. Iya. Pemain barunya dia pemain lamanya mengendorse atau pemain barunya mengendorse pemain lama. Seperti itu banyak. Berarti intinya kalau kita mau berkolaborasi itu apple to apple lah ya. Berarti ya maksudnya Iya. mencari yang sama. Karena kalau misalnya target kita mau misal temen yang punya target menengah ke bawah, otomatis kita menengah ke atas. Ini kita menurunkan kita punya sendiri ya. Berarti ya. Oke, siap. Ya, kalau saya secara personal ya, secara pribadi, kalau masih bisa sendiri. Karena kolaborasi itu diomongkan mudah, tapi kalau dipraktekkan itu untuk beberapa hal untuk bisa seiring sejalan. Karena kan dibutuhkan visi dan misi yang sama, keinginan yang sama. Iya, apa namanya? Kalau sudah terjadi perbedaan aja itu udah malah mengganggu bisnis kita. Ya seperti itu ya. Jadi memang ya tujuannya memang pengen maju bareng gitu. Tapi kalau kita belum mantap bener gitu ya, kita harus diskusi mendalam dengan siapa yang kita akan ajak kolaborasi gitu, sehingga seiring berjalannya bisnis ini bisa tumbuh bersama gitu. Karena beberapa hal juga nggak semua sukses, kolaborasi yang sukses juga ada, tapi yang nggak sukses banyak juga gitu kan, seperti itu. Enggak, masalahnya gini Pak, kalau kita di UMKM ini kan kalau kita tidak berkolaborasi misalnya sesama dengan yang kita punya yang
fashionnya sama gitu loh. Iya. Itu kita bisa mati Pak kalau nggak begitu. Terus apalagi misalnya UMKM ini misalnya mendapatkan PO ekspor, itu nggak akan bisa juga kita memenuhi kuota itu Pak gitu loh. Jadi memang kesepakatan itu harus dibuat dari awal gitu loh Pak. Jadi kedua belah pihak atau keberapa belah pihak itu harus tunduk pada kesepakatan itu gitu loh. Itu sih sebenarnya kalau untuk yang Bapak bilang tadi gitu agak susah. Memang maunya kita sih kalau kita punya modal besar apa segala macam kita mau sendiri aja Pak, karena apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita buat itu kita nggak perlu berdiskusi sama partner kita. Nah sekarang kita berbicara di UMKM gitu loh Pak. Kita ini kan UMKM ya yang punya dana kecil, terus kita punya promosi juga masih setengah-setengah, terbatas. Misalnya kayak saya sama Ruri misalnya sama-sama kita di UMKM. Kebetulan kesempatan Ruri diberikan untuk mempromosi atau mengikuti pameran gitu loh. Sementara kita punya jenis nih sama nih, kan kita bisa berkolaborasi Pak, gitu loh. Karena kesempatan itu didapat oleh Ruri gitu loh misalnya. Nah besok pada saat saya mendapatkan bisa berkolaborasi juga ke ini, tapi maksudnya kedua belah pihak ini harus punya kesepakatan yang kuat dulu gitu loh, maksudnya gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kata kolaborasi itu luas, Ya. gitu ya, sangat luas sekali gitu. Kolaborasi itu bisa seasonal, bisa jangka pendek, Ya. jangka panjang, gitu ya. Ya. Jadi yang mana nih yang akan kita pakai gitu ya. Terus sistemnya seperti apa, kan gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong detailnya itu apa namanya jadi harus tahu benar gitu sejauh mana kita akan melakukan kolaborasi, karena dari kata kolaborasi itu memang cukup luas gitu ya, sehingga kalau misalkan kita jalan sendiri bukan berarti kita tidak kerja sama dengan orang lain, nggak akan bisa gitu pasti, tapi kan sejauh mana kita bekerja sama dengan orang lain ini yang harus nanti kita Disepakati. putuskan kan gitu ya, kan? Kita ekspor. Dan kalau kita ekspor sendiri mana bisa, nggak bisa. Kita harus ada yang lain yang, tapi kan bentuk kerjasamanya seperti apa, ya? Jenis kolaborasinya seperti apa, itulah yang nanti yang harus lebih detail lagi, ya karena seperti itu ya. Tapi ya dimanapun kita nggak akan bisa sendirian gitu. Cuman yang namanya kolaborasi itu luas, sehingga kita harus tahu dulu nih kerjasamanya sampai sejauh mana, sampai titik apa nih, kan gitu ya. Terus sampai apa bisa kan bisa aja misalnya saya kerjasama dengan Pak Samsul, tapi sifatnya 50-50 nih, kan gitu ya. Punya bargaining yang sama, gitu ya, punya bargaining sama. Nah, itu beda dengan saya kerjasama dengan Ibu Rina, tapi Bu Rina kerjasamanya hanya sebatas ini aja. Nah, selebihnya saya yang lebih punya hak, gitu ya, hak banyak gitu ya. Jadi antara hak dan kewajiban juga nanti kan bisa beda-beda nih. Nah, setiap kolaborasi gitu ya. Nah, tergantung dari kesepakatan kita berkolaborasi. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Iya, Jakarta kan kota kolaborasi. Nah itu Jadi dia. memang harus Berkolaborasi. contoh teman saya juga dia di WA tuh dan dia nyebarin WA grup bahwa dia akan pameran di Turki dan di Eropa sebelahnya gitu ya. Iya. Dan dia mengundang fashion semuanya dia undang, tapi tetap yang kurator dia gitu. Iya. Iya, itu kan kalau kolaborasi antar fashion mungkin mudah ya. Iya bisa. Mudah gitu, tapi kalau ketika dia masuk Waidan tuh berat kita kolaborasi, perjanjiannya itu memang harus benar-benar detail. Kenapa harus detail? Jangan sampai ketika berkolaborasi belakangnya kalau berantakan. Iya. Gitu. Masalahnya seperti tadi sebenarnya kolaborasi memang harus. Soalnya kan nggak mungkin kita mau ekspor gitu sedikit sayang. Nggak akan mau juga kan nggak bisa memenuhi kuota jadinya. Gitu. Itu salah satunya tadi target market sama value yang Iya, sama. iya. Kita punya value yang sama dengan orang berkolaborasi. Iya. Ketika kita punya value bicara tentang higienis, gitu ya, Iya. atau tentang natural, atau tentang produk alami, gitu. Tetapi dia tidak kan berarti
visi yang sama ya. Visi yang sama ya. Targetnya itu jelas ya. Jadi ada lagi pertanyaan? Mungkin dilanjut sedikit ya. Lanjut sedikit untuk sistem ya. Oke, ini lanjutan dari yang pertama yang dari kemarin itu.